Pemerintah sudah menyatakan larangan ekspor nikel. Terus tiba-tiba ada satu pengusaha yang dibolehkan gitu. Kamu boleh asal ke Cina misalkan. Ini kan yang pengusaha-pengusaha lain jadi cemburu, jadi merasa mereka dianaktirikan. Mereka mungkin pasti ada yang protes atau kemudian cerita ini akan bocor gitu. Tapi kalau tambangnya adalah milik keluarga, milik Blok Medan, milik Kahiyang, ya pengusaha nggak bisa protes, wajar. Punya keluarga presiden. Gitu kan. Selamat malam semuanya. Istilah Blok Medan atau tambang nikel yang dimiliki oleh Kahiyang, anak Presiden Jokowi, terus terang sampai sekarang itu masih menyisakan banyak sekali tanda tanya karena pemberitaan di media itu sangat-sangat minim sekali atau bahkan nyaris nggak ada. Karena hanya berdasarkan pengakuan dari mantan Gubernur Maluku Utara yang dibenarkan oleh Kepala Dinas SDM Maluku Utara. Hanya sampai di sana gitu. Jadi fokus pemberitaannya seminim itu, sekecil itu. Dan wartawan kita itu nggak nanya tuh. Nggak klarifikasi atau minta klarifikasi dari Pak Jokowi misalkan, dari Kahiyang, dari Bobi, Kaisang, Gibran, nggak ada. Sampai sekarang itu nggak ada. Padahal ini adalah isu besar atau kasus yang sangat besar gitu ya. Apakah benar keluarga Pak Jokowi atau Kahiyang punya tambang nikel di Halmahera dan kemudian ada istilahnya atau kodenya sebagai Blok Medan? Ini harus ditanyain dong, tapi ya namanya media gitu ya. Kalau isu ini kemudian tidak berkembang dan tidak bisa berlanjut, ya kayaknya memang ada operasi besar-besaran. Itu udah tingkat dewa itu operasinya gitu. Tapi dari sini saya terus terang masih tetap tertarik dengan cerita tambang nikel ini karena kenapa nikel gitu. Di Indonesia ini kan ada banyak sekali sumber daya gitu. Ada minyak, ada gas, kemudian emas, ada juga batu bara gitu ya. Kenapa nikel? Ya karena kalau kita bicara soal nikel, yang ada dalam memori kita, itu kan soal kebanggaan bagaimana Presiden Jokowi menyampaikan larangan ekspor nikel ke luar negeri. Dan kita akan melakukan hilirisasi. Kalau setiap kita ditanya soal nikel, pasti ingatnya ke sana gitu. Dan itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat membanggakan buat saya, bahkan sampai sekarang. Jadi terlepas dengan sikap Pak Jokowi, dengan perusakan demokrasi, Gibran dan sebagainya gitu ya. Terlepas dari itu semua, soal nikel, soal larangan ekspor nikel dan kemudian berani melawan negara-negara besar itu, bagi saya itu tetap sangat-sangat membanggakan gitu. Apalagi berkat larangan ekspor nikel yang disampaikan oleh pemerintah per 1 Januari 2020 itu kan membuat negara-negara Eropa jadi protes. Dan kita berani ngelawan gitu. Membuat perusahaan-perusahaan di berbagai negara itu jadi banyak yang bangkrut atau tutup atau bermasalah karena tidak mendapatkan pasokan nikel dari Indonesia. Itu kan membuat posisi negara kita itu sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain. Itu kan keren banget gitu. Jadi kalau sekarang kemudian muncul cerita bahwa ternyata Kahiyang punya tambang nikel di Halmahera gitu ya. Ini kan jadi jadi kacau nih. Jadi menimbulkan banyak sekali pertanyaan gitu. Jadi kalau mereka keluarga Jokowi punya tambang nikel di Halmahera, kenapa kemudian tahun 2020 lalu dilakukan kebijakan stop ekspor nikel? Itu kan pasti ngaruh tuh ke tambang nikel milik Kahiyang gitu ya. Dan itu pasti akan terganggu gitu karena proses hilirisasi ini butuh waktu gitu dan nggak langsung gitu kan. Jadi ya agak nggak pas rasanya di satu sisi punya bisnis, usaha, keluarga sendiri, tambang nikel. Di sisi lain membuat kebijakan untuk stop ekspor nikel atau larangan ekspor nikel. Itu kan ya jadi kayak menghambat proses atau aktivitas bisnis keluarga. Gitu. Ini sampai di sini ada yang nggak pas gitu. Meskipun soal program atau goal hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah atau Presiden Jokowi itu tetap kita harus dukung, kita hormati. Tapi secara logika instan sebagai orang yang punya kekuasaan dan kemudian punya tambang sendiri, ini kan jadi kayak
kok gini gitu ya, kok bisa merugikan diri sendiri kebijakannya. Itu masih terasa tidak pas. Sampai kemudian tadi malam saya membaca banyak sekali berita soal nikel ini. Ternyata meskipun Indonesia sudah menyampaikan larangan ekspor nikel, dan kita tidak punya, memang di data kita tidak ada gitu ya, ekspor nikel ke luar negeri, tapi ternyata di Bea Cukai Cina itu ada laporan impor nikel dari Indonesia. Jadi Bea Cukai Cina itu mencatat pada tahun 2020 ada sebesar 3,4 juta ton nikel yang mereka impor dari Indonesia. Tahun 2021 ada 800.000 ton, 2022 1,1 juta ton, dan tahun 2023 300.000 ton. Dan ini masih akan diupdate karena ya 300.000 ton ini masih bisa bertambah gitu. Tapi dari sini saja gitu ya, ini membuat kita jadi bertanya-tanya lagi gitu. Kok bisa di kita nggak tercatat gitu ya, ada ekspor 5,6 juta ton dalam 3 tahun terakhir ini, tapi Cina mencatat. Ini kan nilainya itu ya sekitar 4 triliun gitu. Bayangkan, 5,6 juta ton ekspor dari Indonesia ke Cina nggak tercatat sama bea cukai. Ini apa-apaan gitu. Dan kalau ini tidak tercatat, itu kan artinya tidak ada pendapatan negara. Dan kalau tidak ada pendapatan negara, ini masuknya kemana dana itu? Dana yang seharusnya masuk ke negara itu masuk kemana? Sehingga ini akan membuat laporan keuangan kita atau laporan ekspor Indonesia dari periode 2020 sampai 2023 jadi sangat berantakan sekali gara-gara ada satu yang tidak tercatat. Jangan-jangan banyak. kita belum tahu aja gitu. Jadi 5,6 juta ton diam-diam diekspor ke Cina dan kemudian datanya nggak ada di Indonesia. Itu sangat-sangat luar biasa. Ini adalah operasi ya tingkat dewa lagi, sama seperti soal berita Kahiyang punya Blok Medan atau tambang nikel, tapi beritanya nggak rame di media atau media takut-takut untuk memberitakan. Ya ada juga, banyak juga yang memberitakan, tapi tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Karena ini isu yang sangat luar biasa besar gitu. Tapi dari data ini, dari data bea cukai Cina ini kemudian menjadi cukup masuk akal, menjadi cukup pas rasanya kenapa keluarga Jokowi atau Kahiyang punya tambang nikel. Jadi kalau sebelumnya kita saya mempertanyakan kok bisa Pak Jokowi melarang ekspor nikel padahal di sisi lain ternyata punya tambang nikel, itu kan nggak pas gitu. Tapi kalau ternyata ada nikel yang diekspor secara diam-diam dari periode tahun 2020 sampai 2023 kemarin gitu ya, sampai 5,6 juta ton, ini jadi pas gitu, jadi masuk akal. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan itu memang ya tambang sendiri, tambang keluarga gitu. Ya namanya tambang keluarga, dieksplor sendiri, kemudian dijual sendiri, ya negara nggak perlu tahu, nggak perlu dicatat gitu kan. Jadi semuanya menjadi aman gitu. Semuanya bisa dilakukan secara diam-diam. Ya saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau enggak, tapi ini adalah dua fakta yang terjadi secara bersamaan. Di satu sisi keluarga Pak Jokowi atau Blok Medan, Kahiyang ini punya tambang nikel. Di sisi lain ada nikel yang diekspor secara diam-diam dari periode tahun 2020 sampai 2023 sebesar 5,6 juta ton. Itu sangat besar sekali. Jadi kalau 5,6 juta ton ini adalah nikel yang dimiliki oleh keluarga Pak Jokowi, ya jadi pas gitu, jadi masuk akal. Makanya kemudian ini nggak rame-rame, makanya kemudian baru kita ketahui tahun 2024 ini, setelah bertahun-tahun beroperasi. Karena 5,6 juta ton itu bukan barang yang sedikit, banyak itu gitu ya. Dan kalau ini dilakukan oleh salah satu pengusaha gitu ya, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pengusaha yang lain. Karena coba bayangkan gitu ya, pemerintah sudah menyatakan larangan ekspor nikel. Terus tiba-tiba ada satu pengusaha yang dibolehkan gitu.
Kamu boleh asal ke Cina misalkan. Ini kan yang pengusaha-pengusaha lain jadi cemburu, jadi merasa mereka dianaktirikan. Mereka mungkin pasti ada yang protes atau kemudian cerita ini akan bocor gitu. Tapi kalau tambangnya adalah milik keluarga, milik Blok Medan, milik Kahiyang, ya pengusaha nggak bisa protes, wajar. Punya keluarga presiden, gitu kan. Mereka nggak bisa cemburu gitu, karena itu emang tambangnya si keluarga presiden. Sehingga dari sini rasanya Presiden Jokowi, keluarga Pak Jokowi, Kahiyang khususnya gitu ya, perlu menyampaikan klarifikasi terkait ini gitu. Ada setidaknya 3 pertanyaan gitu. Yang pertama adalah apakah benar keluarga Pak Jokowi, Kahiyang itu punya istilah Blok Medan untuk tambang-tambang yang mereka kuasai di Halmahera dan tempat-tempat yang lain. Apa benar itu adalah milik keluarga? Kalau itu benar milik keluarga, milik Kahiyang, itu nggak ada yang salah kok gitu ya. Nggak ada yang salah gitu. Kenapa gitu? Keluarga presiden punya tambang, kenapa emangnya? Boleh-boleh aja gitu ya. Lowong yang bukan anak presiden bisa punya tambang, gitu. Kenapa anak presiden nggak boleh? Nggak apa-apa gitu. Tapi ini tolong diklarifikasi, benar atau enggak gitu. Benar nggak punya tambang itu? Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, dari data 5,6 juta ton nikel yang diekspor ke Cina itu, ini dari mana gitu ya? Apa benar ada sebesar itu? Pasti benar sih, soalnya Cina sudah mencatat di bea cukai mereka bahwa mereka mengimpor dari Indonesia. Nah ini dari tambang yang mana nih? Pengusaha yang mana gitu? Kalau memang itu dari tambangnya si milik Kahiyang atau milik Blok Medan keluarga Pak Jokowi, ya terserah gitu kan. Ya biasa-biasa aja, yang namanya punya presiden gitu ya. Cuma kan ini perlu diluruskan saja gitu. Ini pendapatan negara yang selama ini itu nggak tercatat, ya tolong dicatat jadinya. Tolong dibayarkan kan gitu. Banyak itu kan, dari total 4 triliun ya dapat berapa? Banyak lah. Kemudian yang ketiga, apakah ini dari keputusan untuk stop ekspor, larangan ekspor nikel ini, itu ada kaitannya dengan bisnis keluarga yang kemudian membuat mereka bisa melakukan ekspor diam-diam. Apakah kebijakan itu ada kaitannya gitu? Jadi kebijakan dibuat untuk menguntungkan keluarga sendiri misalkan. Itu dari tiga pertanyaan ini harus dijawab semua, sehingga ya Pak Jokowi daripada menyampaikan permintaan maaf seperti kemarin dan kita nggak tahu salahnya soal apa, minta maaf karena apa gitu. Karena kalau kita minta maaf ya harus jelas tuh apa gitu ya. Ya mending menjawab tiga pertanyaan tadi gitu. Semoga setelah ini menjadi clear semuanya dan kemudian ya kita bisa menjadi negara yang lebih transparan di masa yang akan datang. Dan terus terang sekali lagi, saya nggak masalah kalau keluarga Pak Jokowi punya tambang, anak-anaknya punya tambang, karena yang bukan anak presiden pun bisa punya tambang kok gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Yang penting caranya benar, yang penting jalurnya tepat gitu. Tapi kalau terjadi cerita seperti ini nampaknya benar-benar harus diklarifikasi dan semoga apa yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara itu tidak benar. Tapi kalau itu benar, cerita ini akan panjang dan akan menyeret semua pihak yang terlibat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.